45 itu sudah mau di launching, jangan di launching dulu, nanti kita kembangkan terlebih dahulu baru nanti kita akan launching bareng-bareng mungkin di penghujung atau di pertengahan tahun 2002 ini. Juga yang lain. Kemudian tahap pengembangan desa wisata ini nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap persiapan, dan hari ini adalah juga bagian dari tahap persiapan. Nanti akan ada tahap perencanaan, tahap pengelolaan, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk pendampingan desa wisata ini nanti dilakukan oleh tim pendamping desa wisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang itu adalah bagian kepanjangan dari konsultan kita yang dalam hal ini tahun ini adalah oleh PIS Jawa Ekoturism Forum EJ. Ya, ketuanya ada sebelah diri saja, Pak Agus, nanti juga akan memperkenalkan diri pada penjenengan. Kemudian Pak Pris, ini juga narasumber dari EJ. Yang kemudian nanti dari Dinas Pariwisata nanti kita bagi menjadi 4 klaster. Jadi ya masing-masing klaster nanti mendampingi beberapa desa yang sudah kita jadwalkan. 45 itu sudah mau di launching, jangan di launching dulu, nanti kita kembangkan terlebih dahulu baru nanti kita akan launching bareng-bareng mungkin di penghujung atau di pertengahan tahun 2002 ini. Juga yang lain. Kemudian tahap pengembangan desa wisata ini nanti akan ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap persiapan, dan hari ini adalah juga bagian dari tahap persiapan. Nanti akan ada tahap perencanaan, tahap pengelolaan, dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk pendampingan desa wisata ini nanti dilakukan oleh tim pendamping desa wisata dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang itu adalah bagian kepanjangan dari konsultan kita yang dalam hal ini tahun ini adalah oleh PIS Jawa Ekoturism Forum EJ. Ya, ketuanya ada sebelah diri saja, Pak Agus, nanti juga akan memperkenalkan diri pada penjenengan. Kemudian Pak Pris, ini juga narasumber dari EJ. Yang kemudian nanti dari Dinas Pariwisata nanti kita bagi menjadi 4 klaster. Jadi ya masing-masing klaster nanti mendampingi beberapa desa yang sudah kita jadwalkan. Dulu saya tuh sebelum jadi kepala desa, Masya Allah malah gak duwe apa-apa. Dulu tuh saya itu Masya Allah cuma hanya punya ingon-ingon kambing siji dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah selama 1 tahun dapat ini, kemudian 3 tahun dan sebagainya. Itu sekarang saya jadi berhasil menjadi orang sukses. Penjenengan cerita semacam itu kepada anaknya penjenengan, itu yang disebut dengan start down. Memulai dari bawah. Maka yang penjenengan ajak bicara anak-anaknya penjenengan itu mempunyai mindset, mempunyai pola pikir bahwa gak apa-apa aku melarat disir. Suwe-suwe kan sugi. Gak apa-apa aku ben gak ada mati, gak apa-apa lulus, gak apa-apa biasa nganggur disir lah. Suwe-suwe lah kaya Pak Sekda. Itu start down. Gak bisa begitu. Startup itu adalah memulai dari atas. Maka pengen kalau punya anak loh, udah kamu besok kepingin apa loh? Aku kepingin jadi dokter ya. Oh iya, jadi dokter ya, iya. Saya kepingin menolong banyak orang sebagainya. Maka ketika penjenengan ke supermarket, maka yang penjenengan cari itu adalah mainan kedokteran. Stetoskop. Apa itu ya? Ini namanya stetoskop. Apa itu? Coba buka Google. Mbak Google tanya, stetoskop adalah, gini toh. Gini tuh caranya dan sebagainya. Maka itu yang disebut dengan startup. Maka teman-teman sekalian, penjenengan ketika nanti menggagas desa wisata, maka saya mohon penjenengan harus bermimpi terlebih dahulu. Harus startup. Tidak usah ragu-ragu penjenengan. Jadi penjenengan tidak bisa bahwa saya sebenarnya ini nggak apa-apa Mas Agus, pokoknya potensi desa itu ini apa aku wis apa gak duwe banyu, kayak ini gunung tuh, wis pasrah, nggak bisa nggak boleh begitu. Ya ini soalnya gue cukup, nggak boleh begitu. Penjenengan harus bermimpi tinggi, harus startup, menunjukkan posisinya penjenengan adalah tinggi, dan itu mimpi. Saya kemarin itu naik haji terinspirasi bahwa di sana itu ada makanan-makanan
yang dicontohkan Rasulullah itu makanan sehat. Saya tanya pada ahli gizi itu, Pak, makanan apapun yang dicontohkan Rasulullah itu adalah makanan sehat. Maka saya kepingin nanti bahwa desa wisata kami itu di pojoknya ada khas Timur Tengah, yaitu belah-belah yang baru tidak. Inovasi itu yang lama, itu penjenengan perbaiki itu juga sama satu inovasi. Jadi jangan katakan bahwa aku bingung sesuatu yang baru, opo ya, nggak usah. Penjenengan lihat yang lama tapi penjenengan poles itu inovasi. Dan ketika kita berbicara inovasi, itu ada sesuatu yang ada perbedaan, beda. Jangan sekali-sekali bersaing sesuatu yang sama pada orang yang sudah sesuatu yang sudah mapan. Contohnya begini. Saya kemarin ke Kota Pasuruan, Bapak Ibu sekalian, dengan Ibu Wali Kota itu keliling itu. Dengan bangganya Bu Wali Kota Pasuruan, tahu ya, Gus Ipul ya, Bu Fatma. Dia langsung dengan bangganya, Pak Andri, ini teman-teman ini sudah saya kasih anggaran dana untuk studi banding ke Sidoarjo sama Gresik. Apa itu? Di sini penghasil bandeng, di sana penghasil bandeng. Saya suruh untuk belajar membuat otak-otak, membuat bandeng bakar, membuat pokoknya olahan bandeng dan sebagainya. Oh iya, semuanya bisa dan ini dipaparkan begini. Saya langsung tanya, Bu, penjenengan ini, iya ini dari hasil studi banding saya ke Sidoarjo. Oh bagus sebenarnya. Kalau penjenengan jualan ini, oh bandeng kita enak Pak Andri, luar biasa. Oh bagus, lebih enak daripada Sidoarjo. Kalau penjenengan jual di sebelah itu orang Sidoarjo juga jual otak-otak bandeng. Di sebelah kiri itu juga jual dari Gresik otak-otaknya. Kira-kira Pasuruan punya sampai laku enggak? Ya enggak laku dong gitu. Padahal enak hatinya dia. Harus ada sesuatu yang berbeda teman-teman sekalian. Maka saya katakan begini, oke, kalau sama-sama bandengnya gimana caranya supaya pengen harus berbeda dengan Sidoarjo sama Gresik? Saya langsung tiba-tiba punya ide. Caranya bagaimana? Tidak bisa jawab langsung. Gimana kalau sebenarnya bandeng prestonya penjenengan itu dicelupkan rawon, dicelupkan soto, dicelupkan percuma loh. Oleh karena itu sebagai catatan kalian, maka memviralkan itu menjadi sebuah yang sangat penting teman-teman. Memviralkan adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya penjenengan sekarang ikutlah wartawan. Wartawan kalau jualan berita luar biasa. Jadi penjenengan nanti caranya memviralkan bukan memberitakan berita. Saya ulangi lagi. Penjenengan nanti kalau memviralkan bukan memberitakan berita. Di desa kami ada A, B, C, D dan sebagainya. Dilewati ini. Gak akan mungkin orang datang. Tapi yang saya inginkan adalah penjenengan menceritakan berita. Menceritakan berita. Contoh menceritakan berita itu begini. Nek penjenengan memberitakan berita, ya, memberitakan berita bahwa penjenengan cuma hanya menyampaikan bahwa di desa wisata kami itu ada air terjun yang kita manfaatkan sebagai sumber energi. Di mana untuk mencapai di sana kita mempunyai desa wisata yang ramah perempuan, peduli anak. Kan bagus itu. Tapi orang berpikir bahwa podo ae nang Malang juga ada, di Lumajang ada gitu, di Banyuwangi ada, bagus paling. Berarti penjenengan akan menjadi kalah. Cuma hanya penjenengan kepingin hanya memberitakan saja melalui Instagram, melalui sebagainya. Itu bebas. Penjenengan harus menceritakan berita. Caranya apa? Membuat sesuatu yang bersifat visual, video tadi contohnya. Penjenengan harus berani dan menceritakan sesuatu yang bersifat visual. Tidak harus ada endorse artis, bayarnya mahal. Penjenengan langsung, misalkan ada di desa mana? Saya kenalan dulu. Bapak desa mana? Bapak? Linggis. Oke. Saya kok pernah dengar desa Linggis ya? Oh iya, Masya Allah, saya ke sana ya. Masya Allah, misalkan ya. Desa Linggis.
ada longsor soalnya kemarin saya ke sana itu ya, saya kemarin di tadi ada Mas Haji, saya emosional ketika longsor itu langsung saya telepon kepala dinas bina marga PU Bina Marga provinsi gitu, saya marah itu. Paham enggak saya bilang begitu, Mas Kadis itu teman akrab saya itu. Kenapa itu? Banyak tahu enggak di desa Linggis itu masyarakatnya menunggu bencana. Ini bukan menunggu rezeki, menunggu bencana ya. Was, stres. Oh siap-siap nanti akan, jangan siap-siap kok laksanakan bukan gitu benar. Saya bercanda, tapi saya mau. Misalkan desa Linggis teman-teman saya. Desa Linggis itu katakanlah misalkan usia harapan hidupnya tinggi. Wah, ada enggak kira-kira orang lanjut usia 80 tahun ke atas Pak Kades? Banyak kan itu. Itu yang cerita. Saya nyaman di desa Linggis. Yang ngomong itu loh. Wah, itu kalau bisa omongnya itu seperti Mbah itu dengan bahasa Jawa dan sebagainya, di bawahnya ada terjemahannya bahasa Indonesia. Bahkan kalau bisa nanti melalui Mas Tri sama saya diterjemahkan bahasa Inggris. Bahwa sebenarnya saya hidup di desa Linggis itu karena saya mandi di sumber air mata air di situ. Lo kan penasaran orang itu. Lo usia 80 tahun ke atas mandi di sana, nanti jangan-jangan saya seperti itu. Maka orang datang ke sana. Ya, ayo teman-teman sekalian. Jadi saya titip bahwa penjenengan lakukan membentuk desa wisata baru Kabupaten Trenggalek dengan tidak kata kunci adalah berinovasi. Ingat, inovasi tidak harus menciptakan sesuatu yang baru, tidak usah buruk-buruk, tapi adalah memoles sesuatu yang lama menjadi jauh lebih bagus. Itu juga termasuk inovasi. Penjenengan lakukan startup mulai dari atas, bermimpi-mimpi yang tinggi sekali, tidak ada masalah, wujudkan mulai dari awal dan mulai dari sekarang. Itu kita lakukan. Bisa ya Pak Kades? Pak Kades? Insya Allah ya, luar biasa. Baik. Tapi ingat teman-teman sekalian, penjenengan tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa menjalankan diri sendiri teman-teman sekalian Pak Kades, kemudian Dian Wisata. Penjenengan sekarang ada namanya konsep apa? Pentahelix. Bahwa pemerintah harus hadir, masyarakat juga harus berpartisipasi. Kemudian ada dunia usaha, manfaatkan kalau di sana ada CSR gitu. Kemudian media jangan sampai lupa teman-teman sekalian. Penjenengan jangan alergi dengan media ya. Waduh, wartawan terkorek, jangan-jangan boleh duit gitu. Itu udah itu zaman dulu teman-teman sekalian. Wartawan sekarang cari duitnya tidak dengan kepada penjenengan misalnya. Menulis yang bagus ya sudah dapat duit. Karena saya juga wartawan gitu ya. Saya, kemudian Pak Sunyoto, kemudian Pak Agus sama Pak Sri cuma hanya mendampingi misalnya, yang berkreasi penjenengan semuanya. Kami cuma hanya memaksikan sumber-sumber daya. Saya cuma hanya nanti menyampaikan kepada dunia luar bahwa Kabupaten Trenggalek banyak loh. Kemampuan kami cuma hanya semacam itu. Tapi penjenengan jangan patah semangat ya, gitu ya. Ya baik. Dan langsung halaman terakhir, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan perkenan Bapak Ibu sekalian, sosialisasi dan fokus grup discussion tahap persiapan pengembangan desa wisata Kabupaten Trenggalek tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, terlalu semangat mungkin. Mohon maaf dan sekali lagi selamat ber-FGD, buat karya-karya hebat di Kabupaten Trenggalek karena memang Kabupaten Trenggalek adalah hebat dan meroket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan Mane Oro, wah saya nanti akan bikin Via Ferrata di sana, ya, atau bikin Skyload di sana. Berarti ini segmennya adalah petualang-petualang muda. Orang-orang yang kerjanya mapan, ingin berkeringat-keringat dikit, berbahasa kotor-kotor dikit, ada petualangannya itu. Nah, bagaimana supaya mereka tahu informasi ini? Ya, saya lewat sosmed, gitu ya. Nah, gitu. Jadi harus tahu produk kita ini untuk siapa, didole.
gitu. Nah, jadi 3 hal ini minimal yang nanti dalam pendampingan itu harus ada. Kalau gotang Pak, salah satu nggak kita urus 3 ini, nggak ada tadi bisnis. Ya, pembeli harus kita kondisikan. Siapa pembeli kita? Pembeli kita itu misalnya, oh saya pengen orang Kediri paling banyak ke sini, atau orang Malang nanti ke sini. Nah, itu caranya bagaimana? Ya, kalau di Malang sudah banyak tempe, di sini bukan tempe nggak laku, harus bikin yang lain. Nah, maka baik kita dapat ekonomi meningkat, ada lapangan kerja, lingkungan kita jadi baik, jadi bersih, sampah nggak ada dan sebagainya. Tapi juga ada resiko dampak negatif, sampah, ya, airnya kotor, itu yang lingkungan. Kalau sosial, bisa jadi misalkan yang tadinya nggak ada pemabuk jadi pemabuk. Karena rame tamu yang tadinya aman-aman jadi ada curanmor, ada copet dan sebagainya kan gitu. Nah ada dipalak gitu kan. Nah, parkir yang harusnya misalkan 5.000 jadi 50.000. Nah kadang-kadang begitu ya. Nah itu yang harus kita antisipasi. Makanya kita juga perlu membuat ini Pak, regulasi. Nah, mana desa wisata di sini yang sudah membuat kode etik wisatawan untuk di desanya? Belum kan? Tamu itu harus kita atur Pak. Jangan kebalikan kita diatur sama wisatawan. Misalkan yang punya pantai, kalau misalkan wisatawan di situ boleh mandi di pantai, terus nggak boleh pakai bikini, ya diatur. Kalau enggak nanti ya mereka mandi di sana pakai bikini, bapak-bapaknya senang, ibunya mumet nanti Pak. Anak-anak nggak baik ya harus diatur. Wah, ini untuk norma kita nggak boleh itu. Jadi kalau mau mandi di pantai, mohon maaf, nggak boleh pakai bikini. Ya pakai apa? Ya pakai celana pendek, nggak bawa itu beli di sana di toko kami sediakan. Gitu. Nah ini Pak, jadi ini harus diatur ini supaya kita nggak rusak. Supaya apa? Berkelanjutan. Karena salah satu aja rusak, sosialnya rusak, nggak berkelanjutan Pak. Ekonominya nggak tumbuh, ya tambah jelek, nggak berkelanjutan. Sampahnya banyak, potensi nggak berkelanjutannya juga tinggi. Gitu. Nah, misalkan, ayo kalau dikembangkan jadi pariwisata, engkau ini ya opo. Nanti kalau begini bagaimana? Nah, supaya nggak terjadi begitu, maka kita harus begini. Itu pas banyak wisatawan, terus banyak coret-coret. Ya, orang grafiti, wah ini tebingnya bagus, ini ke tengah. Nah, yang nggak terjadi seperti itu bagaimana? Oke, ada kode etik di depan ditulis tidak boleh gerak vandalisme, misalkan begitu. Atau semua tamu yang masuk ke sana dibriefing dulu sekitar 5 menit apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situ. Nah itu namanya mitigasi. Biar nggak sampahnya di mana-mana bagaimana? Oh ada pengolahan sampah. Misalnya ada check-in, registrasi dan sebagainya. Nah itu bagian dari mitigasi. Oke, next. Bagian saya akan banyak lewati. Saya lewati. Tidak punya sungai tak sebagainya. Daya tariknya apa? Bikin batik khas Trenggalek. Itu daya tarik. Jadi orang di situ diajari bagaimana cara bikin batik misalnya gitu. Itu daya tarik. Atau bikin jamu, lulur. Nah, bicara lulur itu berarti yang tertarik nanti itu orang-orang yang itu tadi milenial, muda, peduli kesehatan, nah, gitu kan. Oke, ternak itu juga daya tarik. Terus yang merah ini, nah kita bicara standar, kita bicara manajemen, kita juga akan bicara industrinya. Industri itu bukan pabrik dan sebagainya, tapi kalau kita bicara industri pariwisata itu tadi pelakunya siapa? Ya, industri pariwisata itu misalnya ada penginapan, makanan dan sebagainya. Itu ya. Yang terakhir kita bicara branding, advertising sama selling, Pak. Ya. Mereknya apa desa pariwisatanya? Gitu. Kalau misalkan dulu Malang itu kota bunga. Nah terus Trenggalek apa? Kan gitu ya. Nah, terus desa ibu bapak apa? Kan gitu. Misalkan desa 100 air terjun itu kan branding. Itu. 100 desa wisata Trenggalek itu kan branding. Ya. Nah, terus nanti kita bagaimana promosinya dan sebagainya. Nah, ini nanti dalam pendampingan kita akan ubah-ubah. Terus tapi di belakangnya urusannya masih banyak itu, yang kendil-kendil tadi itu. Nah, sebenarnya kalau kita menerapkan CHS itu yang pertama bukan untuk wisatawan, Pak. Untuk kita sendiri, memproteksi kita sendiri, keluarga kita. Gitu. Kalau kita menerapkan itu berarti kita aman. Bukan untuk wisatawannya, karena potensi penularan itu dari pendatang. Nah, maka kita harus memproteksi diri selalu baru wisatawannya. Nah, nanti akan diberikan itu nanti prakteknya bagaimana selama pendampingan. Terus, Mas. Oke.
Nah, wisata yang dijalankan saat ini. Kalau lembaga desanya yang sekarang itu basisnya BUMDes, bagaimana kelebihan kekurangannya? Kalau itu dilakukan sama Pak Darwis, bagaimana kekurangan dan kelebihannya? Atau yang lain? Karena di pariwisata itu yang saya kenal, yang kita kenal secara umum ada 4 model pengelolaan pariwisata itu. 1, berbasis pemerintah. Itu dikelola sama pemerintah, kayak di Perigi. Nah, itu kan yang pemerintah, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau pemerintah kan bisa UPT, ya, bisa Perusda, perusahaan daerah. Pasir Putih itu Bondo, itu Perusda, pemerintah. Balikambang, Malang, Pantai itu juga PT Jayasa, itu adalah BUMD, ya, itu punya kabupaten. Nah, terus ada selain berbasis pemerintah, yang kedua berbasis swasta. Seperti saya ini, PT Songa Alam Lestari, usahanya rafting. Swasta itu yang paling enak ngelolanya. Karena apa? Mau beli perahu nggak usah rapat, tak putusin dia dewe kan itu. Mau merekrut orang nggak tak pilih yang pinter-pinter, gagal tak pecat, beres. Tapi kalau di desa, sing pilih itu udah protes sampai kono, desa ini desa yang ngake desa dewe kan itu. Nah yang diolah aset publik tambah jelimet pak, gitu ya. Nah jadi yang swasta lebih gampang. Yang ketiga itu berbasis masyarakat, wisata berbasis masyarakat. Desa wisata itu masuk kategori itu, ya, wisata berbasis masyarakat. Maka pengelolaannya tadi itu bisa BUMDes, bisa koperasi, bisa apa saja itu. Nah, nanti bagaimana itu pengelolaannya? Itu. Nah, yang keempat itu berbasis campuran. Ini yang sekarang lagi ngetren juga. Berbasis campuran itu begini. Semalam saya juga membahas itu sama Mas Tony itu. Misalkan kemarin itu kami ke Desa Pandean, mereka punya sungai. Loh, Mbak, ini loh bisa untuk riverboarding. Waduh Mas, kami nggak punya orang yang ngelakukan, nggak bisa dilatih. Kami nggak punya alat, nggak ada modal untuk beli. Nah nanti kalau misalkan ada orang, misalkan orang Surabaya naruh barang alat di situ, sistemnya kerjasama kan bisa dong, ya bisa, gitu. Kalau misalkan saya taruh alat di situ, setiap kali pakai saya dapat kata bagian 30%, kan bisa. Karena saya taruh alat di situ, nggak mungkin saya nggak ikut promosikan.